kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Merdonius Natalis dengan NIM 253091034 sebagai mahasiswa PPG Guru Dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 02 Ketori, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Berdiri salam. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita awali dengan doa buka. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Baik, anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Hadir. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jauh padu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak, kita hari ini kembali lagi pertemuan pada pembelajaran agama Katolik. Jadi kita lihat sebuah cerita di buku paketnya halaman 84. Di situ ada cerita tentang menolong orang dalam luka. Baik,
dalam cerita di atas kita sering menemukan di lingkungan masyarakat banyak orang yang mengalami kesusahan atau penderitaan. Ada yang berbagai sikap ketika menyaksikan penderitaan sesama kita. Ada yang bersikap menyalahkan, ada yang iba dan merasa kasihan. Ada yang berjanji untuk memberi pertolongan orang-orang yang dicintainya. Baik, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bangsa Israel memasuki tanah berjanji. Nah, di situ kita lihat bahwa Nabi Musa memimpin kaum Israel menapaki perjalanan yang panjang dan melelahkan di padang gurun yang penuh berbahaya. Hambatan dan rintangan kerap kali melumpuhkan harapan dan cita-cita mereka untuk menempati janji yang disebut dengan tanah Kanaan. Nah, mereka tidak selamanya setia dan berpegang pada janji dan hukum Tuhan. Tetapi kesetiaan Nabi Musa dalam membimbing dan mengarahkan bangsa Israel, akhirnya mereka mendapat dan Nabi Musa mengantar mereka untuk memasuki tanah terjanji, yaitu yang disebut dengan Kanaan. Itulah pembelajaran kita yang minggu lalu, dan pada hari ini kita akan mempelajari bahwa peserta didik mampu memahami Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang semakin nyata dalam karyanya mewartakan kerajaan Allah serta mewujudkan semuanya itu melalui tindakan, sikap dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendalami pelajaran kita pada hari ini, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita adalah apa itu janji? Kemudian, apakah kamu pernah berjanji dan menepatinya? Kemudian, apa maksud janji Allah kepada manusia? Dan yang terakhir adalah, dapatkah kamu bersyukur dan mewujudkan karya kasih Allah melalui tindakan dalam hidup sehari-hari? Baik anak-anak, kita akan mendalami pembelajaran hari ini. Kita lihat sebuah cerita atau biografi yang mengisahkan Yos Sudarso, pahlawan yang gugur di Laut Aru. Pada bukunya lihat halaman 86 dan mencari informasi tentang janji Allah kepada umat Israel berdasarkan kitab suci di kitab Yesaya bab 8 ayat 23. Silakan buka. Baik, sudah dibaca? Ya. Oke. Dari kedua kisah itu kita akan melihat pertanyaan, menemukan pendalaman di sebuah cerita dari kitab suci, dari kitab Yesaya. Yang pertama pertanyaannya, siapakah Yos Sudarso menurut kisah di atas? Baik, silakan dijawab Lilin. Yos Sudarso seorang prajurit Angkatan Laut Republik Indonesia. Ketika dilantik, dia telah mengucapkan janji atau sumpah prajurit. Ya, jadi dari kisah di atas adalah Yos Sudarso seorang prajurit
Angkatan Laut Republik Indonesia. Ketika dilantik, ia telah mengucapkan janji atau sumpah Mansuri. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tugas yang dilaksanakan oleh Yo Sudarso? Saya, Pak. Silakan dibaca ya. Yos Sudarso mendapat tugas untuk menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia. Ya, Sudarso melaksanakan tugasnya, mendapat tugas untuk menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yo Sudarso berani melaksanakan tugasnya sehingga dirinya turun di laut tahu? Oke, silakan jawab, Christine. Karena menjalankan tugas yang mulia, Yos Sudarso membuktikan dirinya setia melaksanakan tugas. Baik, itu yang dapat kita temukan dalam sebuah cerita atau biografi tentang Yos Sudarso. Sekarang kita lihat berdasarkan di kitab Yesaya bab 8 ayat 23 dan bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pertanyaannya, apa isi janji Allah kepada umat Israel? Saya, Pak. Baik, silakan dibaca, dijawab oleh Wina. Dalam nubuatnya Yesaya berbicara tentang datangnya seorang raja pembebas, sang juru selamat, yang pada suatu hari akan menyuruh umat Allah ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Orang itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus Anak Allah. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, yang kedua, menurut kitab Yesaya, bagaimana gambaran Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Saya, Silakan dijawab oleh Aula. gambaran Mesias yang dinubuatkan Yesaya yaitu sang pembebas yang akan mengantarkan umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, akan memerintah di dalam kebenaran dan keadilan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Baik. Gambaran Mesias yang dikisahkan dalam nubuat Yesaya yaitu sang pembebas yang akan mengantarkan umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, dan memerintah di dalam kebenaran dan keadilan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, mari kita lihat sebuah cerita dari film pendek yang menggambarkan bagaimana persahabatan sejati. Aduh, aku harus gimana? Hari ini sudah masuk sekolah, sedangkan aku belum bisa ikut belajar dikarenakan belum bayar SPP dan belum punya buku.
Sekarang kita akan mendalami kitab suci dari Injil Lukas. Sebelum mendalami kitab suci ini, kita speaking dulu. Kita semangatkan diri untuk belajar dari dalam. Silakan diri kita menyemangatkan diri kita. Oke. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sekarang kita akan mendalami kisah di kitab suci menurut Injil Lukas. Kita akan menemukan makna Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Kita dalami Injil ini melalui kelompok. Silakan masuk pada kelompok masing-masing. Nah, ayo balik. Nah, yang depan balik. Akan dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, pertanyaannya tentang apa itu janji. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan Yesus dalam memenuhi janji Allah. Untuk kelompok 2, membuat kesimpulan perikop kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 36 untuk menemukan makna Yesus pemenuhan janji Allah. Kemudian kelompok 3 mencari makna tindakan yang dilakukan untuk mendalami janji Allah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Saya tulis nama kelompok sini. Baik, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Baik, Bapak berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 3, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3, hasil diskusi kami mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mendalami janji Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara, seperti nomor satu, menjadi ramah dan murah hati kepada semua orang. Ini termasuk menyapa orang asing dengan senyuman, membantu mereka yang membutuhkan, dan menunjukkan kesabaran dan pengertian. Nomor 2, memaafkan orang lain. Mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita adalah salah satu cara paling sulit untuk menunjukkan kasih. Tetapi itu juga salah satu cara yang paling penting. Ketika kita mengampuni orang lain, kita membebaskan diri dari rasa sakit dan kepahitan. Dan kita membuka diri untuk hubungan yang lebih penuh kasih. Nomor 3, berbicara dengan penuh kasih. Kata-kata
kita memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Kita harus selalu berusaha untuk menggunakan kata-kata kita untuk membangun orang lain, bahkan ketika kita setuju dengan mereka. Nomor 4, melayani orang lain. Ada banyak cara untuk melayani orang lain. Selanjutnya kelompok 1, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1, hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan tentang 1. Apa itu janji? Janji adalah pernyataan kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu di masa depan, baik secara lisan maupun tertulis, yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan dapat berupa sumpah atau janji. Menepati janji adalah hal yang penting dan dianjurkan dalam banyak agama dan budaya karena menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. 2. Bagaimana tindakan Yesus dalam memenuhi pemenuhan janji Allah? Tindakan Yesus dalam pemenuhan janji Allah meliputi. Selanjutnya pada kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami kelompok 2 membuat kesimpulan dari kitab suci Lukas bab 1 ayat 26 sampai 36 untuk menemukan makna Yesus pemenuhan janji Allah. Kami dari kelompok 2, hasil diskusi kami tentang makna Yesus pemenuhan janji Allah adalah 1. Dalam kitab suci Lukas bab 1 ayat 26 sampai 36 nampak jelas bahwa Allah mengutus Yesus Kristus dengan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Kita beri tangan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ada? Nanti untuk dalam materi kita hari ini, kalian mengerjakan tugas pribadinya. Jadi boleh dikerjakan di rumah. Kalian membuat sebuah karya seni. Jadi yang hobinya membaca, menulis, buatlah dalam bentuk cerita. Yang hobi menggambar, silakan membuat tugasnya dalam bentuk gambar dengan tema kesetiaan menepati janji. Nanti tugasnya ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah baik. Atas pelajaran kita pada hari ini, kita akan lihat keseluruhan inti dari materi yang kita pelajari hari ini. Kita merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kesetiaan Allah sangat dirasakan oleh umat Israel. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Perjalanan melintasi Laut Merah. Penyertaan padang gurun menurut 10 tahap hingga memasuki tanah terjanji dan dibentuk sebagai suatu bangsa. Kemudian yang kedua, manusia sering tidak menaati janji atau sumpah. Sikap seperti ini biasanya dilakukan untuk mencari kesenangan pribadi dan tidak bersedia menanggung penderitaan. Kesetiaan terhadap janji memiliki
Untuk pertemuan kita pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari, memahami tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan duduk dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa syahadat Dikira Konstantinopel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaan yang tak akan berakhir. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas partisipasi kita dalam pelajaran hari ini. Berdiri, salam. Terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Siap. Simon, ayo.